SAK ST selaku Ketua Umum BPN Askumnas. Yang terhormat para narasumber sekalian, yaitu Bapak Rahmat Effendi ST selaku Pengurus Badan Askumnas dan Ibu Tiara Salsabila Eskom dari PT Cipta Certification Service. Yang terhormat moderator pada siang hari ini, Bapak Dwi Priyo Sembodo ST. Yang terhormat Bapak dan Ibu peserta forum group discussion yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul hari ini dalam kegiatan forum group discussion yang bertemakan pemahaman ISO SMK 3 PP 50 2012 tentang manajemen kesehatan dilaksanakan secara online. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya Muhammad Lukman Hakim selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya kegiatan pada siang hari. Sebelum saya akan membacakan susunan mata rantai acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Bapak Rahmat Effendi ST, yang keempat materi pemahaman ISO SMK 3 PP 50 2012 tentang manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang akan dipaparkan oleh Ibu Tiara Salsabila Eskom. Yang kelima, materi pengenalan SBU jasa konstruksi sebagaimana Permen PUPR nomor 08 tahun 2002 yang akan dipaparkan oleh Bapak Rahmat Effendi ST. Yang keenam, sesi tanya jawab. Yang terakhir, penutup. Memasuki rangkaian acara selanjutnya, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, memasuki acara yang selanjutnya, yaitu sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Effendi ST, selaku pengurus BPN Askumnas.
Kepada Bapak Rahmat Effendi ST, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Yang kami hormati pengurus DPP Askumnas beserta jajaran pengurus daerah yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati narasumber yang akan mengisi acara FGD yang bertemakan pemahaman isu SMK 3 PP 250 tahun 2012 tentang manajemen kesehatan dan keselamatan kerja serta pemahaman SBU. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta yang hadir pada hari ini sebagai pelaku atau badan usaha yang bergerak di bidang konstruksi, serta Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan, kesehatan pada hari ini sehingga kita dapat berkumpul walaupun melalui Zoom meeting pada hari ini Senin tanggal 26 Februari 2024 dengan tema FGD Forum Grup Diskusi di antara atau yang diadakan oleh Asosiasi Kontraktor Umum Nasional ini. Perlu saya sampaikan permohonan maaf karena Ketua Umum dan Sekjen berhalangan hadir pada acara ini dikarenakan ada acara juga di PUPR terkait dengan LSBU. Kemudian maksud dan tujuan acara ini adalah untuk asosiasi sendiri dalam rangka pemenuhan syarat menuju kepada akreditasi yang nanti mudah-mudahan bisa kita realisasikan sebagai LSBU atau lembaga bidang sertifikasi badan usaha yang semua kita upayakan bersama-sama. Kemudian menyampaikan pemahaman terkait dengan ISO SMK 3 PP 50/2012 yang memang di dalam pelaksanaan atau dalam implementasinya sangat diperlukan di dalam berusaha khususnya di bidang konstruksi ini. Tentu kami sebagai pengurus Askumnas mengharapkan bahwa Bapak Ibu sekalian dapat menyimak FGD ini dengan baik dan seksama serta dapat memahami dan dapat mengimplementasikan di dalam dunia usaha yang sama-sama kita geluti. Dan harapannya juga adalah Bapak Ibu sekalian mengikuti dari awal sampai dengan akhir acara ini. Karena acara ini memang betul-betul diperlukan di dalam dunia usaha yang kita laksanakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, atas nama Askumnas DPP Pusat, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka acara ini kami buka. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Rahmat atas sambutan dan pembukaan yang telah disampaikan. Selanjutnya,
memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh para narasumber, sekaligus diskusi dan sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Bapak Dwi Priyo Sembodo ST. Kepada Bapak Dwi Priyo Sembodo ST selaku moderator, kami persilahkan. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya yang ada di Zoom ini. Ya, maaf mendengar suara saya. Selamat siang. Ya, Selamat siang Pak Dwi, jelas Pak. ya baik. Terutama saya ucapkan terima kasih untuk yang semua sudah berpartisipasi dan juga untuk Bapak Rahmat Effendi Sarjana Teknik dan Ibu Tiara Salsabila Sarjana Komputer. Hari ini kita akan mengadakan tentang ISO SMK 3 PP 050/2012 tentang manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. SMK 3 itu adalah dan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengelola risiko-risiko yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja, tempat kerja, badan usaha konstruksi atau BUJK. Itu merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang konstruksi, termasuk perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa konstruksi seperti membangun gedung, jalan, jembatan, dan sebagainya. Keterkaitannya adalah bahwa BUJK harus menerapkan SMK 3 bagian dari tanggung jawabnya dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja selama proses konstruksi berlangsung. Dengan menerapkan SMK 3 dengan baik, BUJK dapat meminimalkan resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan waktu dan tempat untuk Ibu Tiara Salsabila Sarjana Komputer untuk menjelaskannya. Waktu saya persilakan. Baik, sebelumnya suara saya terdengar jelas? Kurang, Ibu. Bisa sih jelas Bu. Jelas ya? Ya, baik. Jelas Bu, cukup jelas Bu. Lanjut Bu. Jelas. Baik, terima kasih. Kurang jelas. Terima kasih untuk Bapak Dwi Priyo Sembodo. Dan sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu para hadirin yang hadir di Zoom meeting pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Tiara Salsabila. Di sini saya mau mengucapkan terima kasih lagi kepada para pihak Askumnas yang telah mempercayai kami dari PT CCS untuk menjadi narasumber di webinar kali ini. Untuk mempersingkat waktu, saya izin share screen ya teman-teman semua. Sudah terlihat untuk share screen-nya ya di layar. Sudah, Bu. Sudah, Ibu? Sudah. Sebelum saya memulai materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan company profile dari PT Cipta Chandra Sarana atau Cipta Certification Service yang menaungi PT CCS ini. Untuk PT CCS ini berletak di Geraha Setio lantai 202F Jalan Ki Haji Soleh Iskandar yang berada di Bogor. Di depan Jogja Yasmin, kalau Bapak dan Ibu tahu yang orang Bogor. Untuk moto dan kebijakan mutu perusahaan ada di layar dan saya langsung memperlihatkan legalitas dari perusahaan kami, ya Bapak dan Ibu.
sini legalitas kami itu dari BBAC ya Ibu, dari Inggris untuk akreditasnya. Baik, selanjutnya saya akan mulai langsung. Untuk materi pada siang hari ini kita akan menjelaskan apa itu SMK 3. SMK 3 PP 50 tahun 2012 tentang manajemen K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Bentar ya. Jalan nggak share screen-nya, maaf, rekan-rekan? Belum, Mbak. Udah muncul ya? Udah jalan kan share screen-nya ya? Iya, sudah Ibu. Baik, terima kasih. Lanjut, perkenalkan lagi, saya Tiara Salsabila dari tim marketing PT CCS. Kamu jalan. Ya, nggak bisa. Baik, maaf ya Bapak dan Ibu. Baik, di sini ada beberapa poin yang akan saya bahas untuk materi tentang SMK 3 ini. Yang pertama itu pengertian SMK 3, dasar hukum SMK 3, kriteria perusahaan dan pengawasan, penerapan SMK 3, dan audit SMK 3. Lanjut. Apa sih itu SMK 3? Mungkin dari Bapak dan Ibu di sini sudah ada yang paham atau masih yang baru pertama kali mendengar apa itu SMK 3? SMK 3 itu singkatnya itu bagian dari sistem manajemen organisasi, pelaksanaan pekerjaan dalam rangkaian pengendalian risiko K3 yang berada di pada setiap bidang perusahaan. Apa tujuan dan manfaat dari SMK 3 ini? Yang pertama, tujuan SMK 3 yang dapat perlindungan terhadap tenaga kerja yang berada di tempat kerja agar selalu terjamin keselamatan dan kesehatannya sehingga dapat diwujudkan peningkatan produksi dan produktivitas kerja. Dengan adanya SMK 3 di perusahaan Bapak dan Ibu ini, untuk keselamatan kerja dan paduan dari K3 ini pasti akan terlaksana, di mana untuk para perusahaan yang memiliki SMK 3 ini bakal selalu terkoordinir untuk memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di perusahaannya. Untuk yang kedua, perlindungan terhadap bahan dan peralatan produksi agar dapat dipakai dan digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, perlindungan terhadap setiap orang lain yang berada di tempat kerja agar selalu dalam keadaan selamat dan sehat. Untuk poin ketiga ini artinya sama dengan poin yang pertama. Lanjut ke manfaat SMK 3. Mengurangi jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja, menghindari kerugian material dan jiwa akibat kecelakaan kerja,
Yang ketiga, menciptakan tempat kerja yang efisien dan produktif karena tenaga kerja merasa aman dan bekerja. Yang keempat, meningkatkan image market terhadap perusahaan. Dan yang terakhir, menciptakan hubungan yang harmonis bagi karyawan dan perusahaan. Jadi, singkatnya untuk manfaat SMK 3 ini, para pekerja itu merasa dapat dilindungi atau merasa diperhatikan oleh perusahaan apabila perusahaan menerapkan SMK 3 ini di perusahaannya. Kriteria perusahaan apa sih yang harus memiliki SMK 3 ini? Menurut PPRI nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, perusahaan yang sedikitnya memperkerjakan 100 orang lebih atau mempunyai tingkat potensi tinggi itu wajib memiliki SMK 3. Lanjut. Di sini ada pengawasan SMK 3. Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen. Lanjut, ada organisasi, sumber daya, pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang K3, keamanan bekerja, pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran penerapan SMK 3, lanjut pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri, lalu ada pelaporan dan perbaikan kekurangan, serta yang terakhir tindakan lanjut audit. Jadi untuk para perusahaan yang memiliki SMK 3 itu diawasi oleh pengawas ketenaga kerjaan pusat atau provinsi dan atau kabupaten kota sesuai kewenangan yang ada di wilayah perusahaannya masing-masing. Sini ada dasar hukum dari SMK 3 tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 86 yang artinya adalah keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama itu tertera di pasal 86 tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lalu ada di pasal 87 PP 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3 itu tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Seperti yang sebelumnya saya sudah katakan, apakah SMK itu wajib bagi perusahaan? Untuk SMK 3 ini diwajibkan bagi perusahaan yang memiliki potensi pekerjaan atau kecelakaan yang sangat tinggi, maka para perusahaan itu wajib menerapkan SMK 3 ini. Dan untuk wajib SMK 3 ini tertera dan harus memenuhi persyaratan. Minimum 5 prinsip dasar dan 2 unsur elemen audit. Nanti kita bahas satu persatu apa sih 5 prinsip dasar dan 12 elemen dari SMK 3 ini. Di sini ada model prinsip penerapan sistem manajemen keselamatan sesuai dengan PP 50 tahun 2012. Yang pertama yaitu penempatan kebijakan K3. Menurut dasar SMK 3, penerapan dan penetapan kebijakan K3 itu meliputi usaha pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, lalu ada kepatuhan regulasi, dan yang ketiga perbaikan yang berkelanjutan. Setelah menetapkan kebijakan K3 ini, kita lanjut ke perencanaan K3. Perencanaan K3 ini yaitu informasi terdokumentasi berupa manual SMK 3, prosedur kerja, instruksi kerja, dan formulir. Lalu meliputi juga hierarki atau hazard identification, risk assessment, dan risk control. Yang terakhir tujuannya, sasaran dari program-program K3 ini. Lanjut setelah perencanaan K3, kita lanjut ke pelaksanaan rencana K3. Yang pertama, menyediakan SDM berkualitas atau kompeten. Di sini untuk SDM ini tuh seperti ada P23K,
ahli K3 dan ahli K3 konstruksi madya, muda, atau utama. Nanti saya akan menjelaskan apa itu P2K3 dan ahli K3 umum. Lanjut, setelah menyediakan SDM yang berkualitas, di pelaksana rencana ini harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai seperti APAR, kotak P3, dan APD. Lanjut ke pemantauan dan evaluasi kinerja SMK 3. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 ini meliputi pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran serta audit internal SMK 3. Audit internal SMK 3 ini dilakukan oleh pihak perusahaan. Setelah itu kita yang terakhir yaitu peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3. Setelah meninjau dan meningkatkan kinerja di SMK 3, kita akan selalu meningkatkan peningkatan yang berkelanjutan setiap saat. Sekarang kita masuk ke 12 elemen dari SMK 3 ini. Yang pertama yaitu pembangunan dan pemeliharaan komitmen, ini termasuk ke dalam unsur prinsip penetapan kebijakan K3. Lalu ada perencanaan K3, pembuatan dan dokumentasi rencana K3. Setelah itu yang ketiga ada pengendalian perencanaan dan pengendalian kontrak, pengendalian dokumen, pembelian dan pengendalian produk, keamanan bekerja berdasarkan SMK 3, pengelolaan material perpindahannya, itu termasuk ke kelompok pelaksanaan rencana K3. Lanjut, ada standar pemantauan, pengumpulan dan penggunaan data. Lalu pemeriksaan SMK 3 ini termasuk ke dalam pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Yang terakhir yaitu pelaporan dan perbaikan kekurangan, pengembangan keterampilan dan kemampuan, itu termasuk ke kelompok peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3. Poin terakhir yaitu audit SMK 3. Audit SMK 3 ini pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan penerapan SMK 3 di perusahaan. Untuk audit SMK 3 ini biasanya dilakukan 2 kali atau ada bagi 2, yaitu audit internal dan audit eksternal. Audit internal ini biasanya dilakukan oleh pihak perusahaan yang seperti tadi saya bilang, dan audit eksternal ini dilakukan oleh orang atau lembaga yang ada di luar perusahaan. Untuk kriteria audit SMK 3 ini kita menjadi 3 golongan, yaitu pertama tingkat awal, yaitu sebanyak 64 kriteria. Lanjut ke tingkat transisi, yaitu sebanyak 122 kriteria. Lanjut ke tingkat lanjutan, yaitu ada 166 kriteria untuk kriteria audit SMK 3-nya. Pedoman penilaian penerapan SMK 3. Di sini bisa Bapak dan Ibu lihat untuk golongan atau penilaian untuk penerapan SMK 3 ini bisa dilihat dari presentasenya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ketika diaudit mendapat nilai di ini tuh termasuknya kemana. Oke, lanjut. Penilaian kriteria audit SMK 3 itu ada 3 juga. Yang pertama ada kategori kritikal, temuan yang akibatkan fatality atau kematian. Itu lanjut ada kategori mayor yang meliputi tidak memenuhi peraturan PRUU, tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK 3, terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di beberapa lokasi. Yang ketiga ada kategori minor,
tidak konsisten dalam pemenuhan peraturan per UU, standar, pedoman, dan acuan lainnya. Setelah audit, ini ada syarat-syarat pembuatan SMK 3. Apabila Bapak dan Ibu ingin membuat atau melakukan penerapan SMK 3 di perusahaan Bapak dan Ibu, berikut adalah syarat-syarat yang harus Bapak dan Ibu penuhi untuk pembuatan SMK 3 ini. Yang pertama ya ada melampirkan legalitas perusahaan, itu meliputi NIB, struktur organisasi, logo perusahaan, visi misi perusahaan, melampirkan akad 3 umum. Jadi untuk syarat pembuatan SMK 3 ini lebih banyak daripada untuk pembuatan ISO yang kemarin ya Bapak dan Ibu. Terus lanjut ada melampirkan kartu CEO, surat izin operator, lanjut ada melampirkan penunjang atas nama, jam sostek perusahaan, BPJS Kesehatan, medical check up untuk 2 orang karyawan yang aktif di perusahaan Bapak dan Ibu, lalu ada CV, dan melampirkan P2K3 yang masih aktif, dan yang terakhir ini syarat baru melampirkan surat damkar. Sertifikat surat damkar, maaf. Nah, untuk yang bertanya apa itu ahli K3 umum? Ahli K3 umum ini seseorang yang bekerja di bagian K3 bertugas menjamin keselamatan serta kesehatan kerja melalui berbagai upaya keamanan tempat kerja. Jadi ahli K3 ini yang harus dimiliki di perusahaan Bapak dan Ibu. Jadi sebelum Bapak dan Ibu mau proses SMK 3, Bapak dan Ibu harus memiliki ahli K3 ini yang bertanggung jawab untuk menjamin kualitas keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan Bapak dan Ibu. Manfaat ahli K3 ini yang pertama ada kepatuhan terhadap peraturan standar keselamatan. Itu perusahaan diwajibkan untuk mematuhi peraturan standar keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan ahli K3 umum ini memiliki pengetahuan mendalam untuk peraturan ini dan dapat membantu perusahaan memahami dan mematuhi ketentuan yang ada di peraturan pemerintah yang berlaku. Lalu yang kedua, mereka dapat melakukan audit K3. Audit K3 ini berarti termasuk ke audit internal ya Bapak dan Ibu, melakukan inspeksi rutin dan mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Lanjut ada ketiga yaitu pelatihan karyawan. Ahli K3 umum ini juga berperan dalam memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Mereka yaitu mengajarkan atau memberi praktik kerja aman penggunaan alat pelindung APD, contohnya ya Bapak dan Ibu, atau prosedur tanggap darurat. Gitu. Jadi untuk ahli K3 ini wajib mengetahui tentang prosedur dari K3 agar bisa membantu mengoptimalkan K3 yang ada di perusahaan Bapak dan Ibu ini. Yang keempat yaitu melakukan evaluasi yang komprehensif. Dengan melakukan evaluasi yang komprehensif, ahli K3 umum ini dapat membantu perusahaan meningkatkan kebijakan dan prosedur keselamatan yang ada. Yang kelima, peningkatan produktivitas dan reputasi perusahaan. Menerapkan praktek K3 yang baik tidak hanya menjaga keselamatan karyawan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas. Karyawan yang merasa aman dan sehat cenderung lebih produktif dan berkinerja baik. Lanjut ada penjelasan tentang P2K3. P2K3 itu panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi untuk P2K3 ini sebuah lembaga internal yang bertanggung jawab dalam mengawasi melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk P2K3 ini umumnya nggak jauh beda dari ahli K3 untuk manfaatnya. Mengurangi resiko kecelakaan kerja, meningkatkan produktivitas, mematuhi peraturan dan hukum, dan meningkatkan
reputasi perusahaan. Oke, mungkin dari saya segitu saja pemaparan mengenai SMK 3, ALIKA 3, PET 23, audit dan penerapan SMK 3. Apabila Bapak dan Ibu nanti kurang jelas, bisa dilakukan sesi tanya jawab setelah pemaparan SBU ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyimak pembicaraan saya hari ini. Saya balikan lagi kepada moderator Pak Dwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Ibu Tiara Salsabila, sarjana komputer, atas penjelasannya. Selanjutnya, yaitu mengenai SBU, akan dijelaskan oleh Bapak Rahmat Effendi, sarjana teknik. Waktu dan tempat, saya persilakan. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan. Mohon maaf, Bapak, suara bisa dibesarkan. Apakah dapat diterima suara saya? Agak kurang, Pak. Putus-putus, Pak. Putus-putus ya. Tes? Ya. Oke, Pak. Siap. Oke. Suara jelas. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan pemahaman terkait dengan lembaga sertifikasi badan usaha. Dan untuk panitia mohon dibantu untuk slide-nya. Izin untuk Mas Dwi bisa dibantu slide-nya, Mas? Oke. Terlihat, Pak? Sudah. Sertifikasi badan usaha jasa konstruksi. Lalu kemudian mohon izin sebelumnya saya informasikan bahwa perlu kami sampaikan, walaupun berulang-ulang, pemahaman ini perlu kita lakukan agar kita lebih dapat mendalami dan memahami terkait dengan sertifikasi badan usaha. Nanti juga mungkin akan ada tambahan terkait dengan informasi yang terbarukan. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan pemaparan yang ini dulu. Pengertian sertifikasi badan usaha SBU jasa konstruksi. Landasannya adalah Permen PUPR nomor 8 tahun 2022. Sertifikat badan usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti
pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha jasa konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha jasa konstruksi asing. Kemudian landasan hukumnya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau biasa disingkat PUPR nomor 8 tahun 2002 tentang tata cara pelaksanaan pemenuhan sertifikasi standar jasa konstruksi dalam rangka mendukung kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha jasa konstruksi. Apa saja persyaratan sertifikasi badan usaha? Yang pertama adalah data penjualan tahunan. Kemudian data kemampuan keuangan atau nilai aset. Kemudian data ketersediaan TKK, tenaga ahli, data kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi, data penerapan sistem manajemen anti penyuapan, data keanggotaan asosiasi BUJK Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terdaftar di LPJK. Kemudian data penjualan tahunan, ini adalah datanya yang diperlukan, data awal dan akhir kontrak, pihak yang terkait, porsi penyedia jasa, nilai kontrak, RAB, berita acara serah terima pertama dan PHO, serta berita acara serah terima kedua. Selanjutnya, Mas. Data kemampuan keuangan dan nilai aset dinilai berdasarkan kualifikasi tertinggi, kecil, menengah, besar. Kemampuan keuangan atau ekuitas. Pekerjaan konstruksi bersifat umum. Bangunan gedung, bangunan sipil, pekerjaan konstruksi terintegritas, bangunan gedung, bangunan sipil. Jasa konsultasi konstruksi bersifat umum, arsitektur, rekayasa, rekayasa terpadu, arsitektur landscape. Nilai aset dinilai berdasarkan subkualifikasi yang tercantum dalam lampiran KP nilai aset sesuai peraturan perundang-undangan. Jasa konstruksi bersifat spesialis, persiapan, PL, penyewaan peralatan, konstruksi khusus, konstruksi pra-pabrik, instalasi, penyelesaian bangunan. Ini jasa konstruksi bersifat spesialis. Kemudian jasa konsultasi, konstruksi bersifat spesial, konsultasi ilmiah dan teknis. Selanjutnya. Next. 3. Data ketersediaan TKK. Tidak boleh merangkap jabatan pada badan usaha jasa konstruksi lain. Tidak boleh merangkap. Bahkan tadi juga sempat saya mengikuti satu Zoom meeting terkait dengan SBU. Tidak boleh merangkap, katakan sudah di dalam satu perusahaan sudah terdaftar sebagai tenaga ahli. Lalu di perusahaan yang berbeda, dia hanya sebagai komisaris, itu tidak boleh. Nanti itu akan mendapatkan teguran dan kemungkinan akan di blacklist oleh LPJK. PJBU penanggung jawab badan usaha. Ini harus tenaga ahli. PJTBU penanggung jawab teknik badan usaha. PJBU itu yang pemilik perusahaan. Lalu kemudian PJTBU tenaga ahli. PJSKBU penanggung jawab subkualifikasi badan usaha. Ini sekurang-kurangnya harus dimiliki oleh perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikasi badan usaha. Dapat merangkap paling banyak 5 subkualifikasi dalam satu klasifikasi atas 1 BUJK. Jadi PJSKBU dapat merangkap 5 dalam satu kualifikasi. PJSKBU memiliki bidang keilmuan untuk masing-masing subkualifikasi. PJSKBU dapat dijabat oleh TKK lulusan SMA 4 tahun
atau SMK 3 tahun di bidang jasa konstruksi dan hanya untuk 1 kali permohonan SBU. Selanjutnya, Mas. Kemudian data kemampuan dalam menyediakan peralatan konstruksi. BUJK kecil paling sedikit 1 peralatan utama yang terkait dengan kualifikasi yang diambil. BUJK menengah paling sedikit 2 peralatan utama, BUJK besar paling sedikit 3 peralatan utama. BUJK umum dan spesialis paling sedikit 5 peralatan utama, BUJK nasional spesialis paling sedikit 2 peralatan utama. Penyediaan dapat berupa milik sendiri, dibuatkan dengan adanya bukti hak milik, lalu kemudian sewa, dibuktikan dengan perjanjian sewa, paling sedikit selama 1 tahun. Kemudian, data kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi untuk jenis yang sama dapat digunakan untuk memenuhi pada subkualifikasi lain dalam 1 klasifikasi yang sama. Harus tercatat pada SUJK terintegrasi. SUJK terintegrasi dalam artian sudah masuk ke dalam portal PUPR ini maksudnya. Lalu kemudian untuk memenuhi tahap dalam pencatatan peralatan konstruksi dilakukan pengujian oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan di pemerintah daerah provinsi. Dalam hal pengujian belum dapat dilakukan, BUJK dapat menggunakan surat pernyataan kelayakan. Next, Mas. Oke. Lalu data penerapan sistem manajemen anti penyuapan dibuktikan dengan sertifikat ISO 37001. 2016 diterbitkan oleh lembaga terakreditasi. Dokumen sistem manajemen anti penyuapan, surat pernyataan komitmen memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penyelenggaraan sistem manajemen anti penyuapan paling lambat 1 tahun untuk BUJK kualifikasi besar, 2 tahun untuk BUJK kualifikasi menengah dan spesial, 3 tahun untuk BUJK kualifikasi kecil. Kemudian ini alur permohonan sertifikasi SBU jasa konstruksi. Selanjutnya, Mas. Lanjut. Ini juga alur permohonan sertifikasi SBU jasa konstruksi. Lanjut, Mas. Sama, lanjut. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan LSBU dan SBU. Mungkin saya tambahkan ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan bahwa LSBU ini kan adalah merupakan peraturan yang boleh dibilang peraturan yang terbarukan. Lalu kemudian selalu dilakukan pemutahiran. Memang masih ada beberapa kendala. Gitu. Maka tadi pagi juga diadakan satu sosialisasi Surat Menteri BK 10 MN/75 terkait atau mengenai pengenaan sanksi administratif terhadap lembaga sertifikasi badan usaha dan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi KLBI 2020. KBLI, ulangi KBLI yang 2020 yang tidak memenuhi persyaratan perizinan berusaha. Lalu kemudian ada pembahasan di sana terkait dengan penayangan SBU dan LSBU yang tidak lagi memenuhi persyaratan dalam sistem informasi jasa konstruksi SIJK terintegrasi melalui laman https siki.pu go id report LPJK, ketidaksesuaian persyaratan sekaligus sebagai peringatan tertulis, kemudian penyediaan fitur pelaporan penggantian tenaga kerja tetap BUJK, penyampaian bukti pemenuhan komitmen atas peralatan utama, dan bukti penerapan sistem manajemen anti penyuapan SMAP dalam sistem informasi jasa konstruksi.
Lalu kemudian terkait dengan LSBU-nya melakukan pengawasan kepada LSBU dalam rangka pelaksanaan surveillance terhadap badan usaha jasa konstruksi terkait persyaratan perizinan berusaha. Kemudian memberikan sanksi secara bertahap berupa pembekuan lisensi dengan mengunci akses sistem LSBU pada portal sistem informasi jasa konstruksi bagi LSBU yang tidak memenuhi kewajiban dalam waktu 30 hari kalender pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat sejak diberikan peringatan tertulis berupa penayangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan pencabutan lisensi LSBU yang tidak memenuhi kewajiban dalam waktu 30 hari kalender. Kemudian penanggung jawab BUJK Badan Usaha Jasa Konstruksi menentukan tenaga kerja tetap pada masing-masing badan usaha dan tidak boleh merangkap jabatan pada badan usaha lain serta melaporkan pergantian atau penggantian tenaga kerja konstruksi ke LSBU dan atau melakukan pemenuhan persyaratan minimal jumlah peralatan utama sebagaimana peraturan perundang-undangan dan melaporkan nomor pencatatan peralatan dalam sistem informasi material dan peralatan konstruksi atau SIMPK kepada LSBU. Kemudian memastikan tenaga kerja tetap yang bekerja pada BUJK atau Badan Usaha Jasa Konstruksi tidak merangkap jabatan pada badan usaha lain bagi SBU yang diterbitkan, segera melakukan pendaftaran dan surveillance terhadap SBU yang diterbitkan terkait pemenuhan komitmen atas peralatan utama, sistem informasi jasa konstruksi berupa turun tayang SBU apabila BUJK tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam waktu 15 hari kerja pada pukul 23.59 sejak diberikan peringatan tertulis melalui penayangan ketidaksesuaian pada laman LPJK. Melakukan pencabutan SBU konstruksi kepada BUJK tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 hari sejak pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf C, melakukan tindak lanjut pengaktifan kegiatan berusaha dalam sistem informasi jasa konstruksi berupa naik tayang SBU setelah BUJK memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang menyatakan sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha dicabut. Lalu kemudian SBU yang sedang dalam status penghentian kegiatan berusaha dalam sistem informasi jasa konstruksi berupa turun tayang SBU sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf C tidak dapat memasukkan dokumen penawaran atau kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia jasa konstruksi, tidak dapat digunakan untuk melakukan pengikatan kontrak, tetap dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak dengan berakhirnya kontrak apabila ada di tengah-tengah proyek. Ada lagi relaksasinya adalah relaksasi yang berdasarkan ketentuan sesuai dengan PP nomor 5 tahun 2021, Permen PUPR nomor 6, SE, Surat Edaran Menteri PUPR nomor 21. Di sini ada penjualan tahunan, kemampuan keuangan, ketersediaan TKK, penyediaan peralatan konstruksi, penerapan SMM, penerapan SMAP. Yang direlaksasi adalah penerapan SMM diganti dengan KTA asosiasi terdaftar di LPJK. Artinya nanti melalui media Askumnas penerapan SMM KTA diganti dengan KTA asosiasi. Jadi kartu tanda anggota asosiasi. Saya kira pemaparan terkait dengan LSBU maupun SBU cukup sekian pemaparannya. Apabila ada pertanyaan dan kurang jelas mungkin nanti akan boleh disampaikan pada sesi selanjutnya dan diharapkan peran aktif daripada kita semua di dalam merealisasikan ini semua. Saya kira demikian pemaparan terkait dengan lembaga sertifikasi badan usaha dan sertifikasi badan usaha. Lebih kurangnya mohon maaf dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Ya, terima kasih untuk Bapak Rahmat Effendi, Sarjana Teknik, mengenai penjelasan SBU. Nah, untuk sesi selanjutnya, sesi pertanyaan dari peserta, mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai ISO, SMK 3, dan SBU. Dipersilakan. Izin bertanya saya, Mbak Tiara. Iya, boleh, Pak. Mau tanya Mbak, kalau terkait ISO ini yang terkait SMK lingkungan itu sebenarnya kewajiban sama perusahaan itu seperti apa Mbak ya? Siapa yang mengawasi? Apakah diwajibkan oleh pemerintah atau gimana Mbak? Gitu aja. Maaf, Pak, suaranya bisa diperlukan, tidak terdengar. Ya, izin aja bertanya terkait yang terkait SMK 3 nih ya ISO. Itu yang mewajibkan itu sebenarnya dari mana Mbak ya? Dari pemerintah kan kita beda, kita ada konstruksi, ada yang SMK 3 yang itu. Nah, itu aja Mbak, saya bertanya aja. Siapa yang mengawasi juga? I just wanna live in my bed. Ya, biasanya izin jawab ya Pak ya. Untuk SMK 3 ini diwajibkan yang tadi saya udah bold, yaitu perusahaan yang memiliki resiko tinggi dari kerjaannya itu diwajibkan. Terus biasanya juga ada syarat dari vendor-vendor untuk mengharuskan perusahaan tersebut atau klien ini untuk memenangkan tender yang mewajibkan si perusahaan itu harus ada SMK 3-nya. Biasanya seperti itu. Terus untuk yang mengawasi dari SMK 3 ini itu lembaga yang udah diresmikan atau di legalnya itu udah dari Kemenaker gitu Pak biasanya. Oke, terima kasih Mbak penjelasannya Mbak. Ya, Bapak. Ya, apa ada pertanyaan lain dari peserta mengenai ISO SMK 3 dan SBU? Boleh bertanya, Mbak Salsa? Boleh, Bapak. Ini isu SMK 3 ini biasanya dipersyaratkan di dalam pekerjaan pemerintah ya, khususnya ya, apabila kita mendapatkan satu pekerjaan di proyek pemerintah. Nah, kaitan persyaratan, tentu kan kita sebagai LSBU bisa mengeluarkan satu SBU apabila memiliki ISO, katakan seperti itu SMK 3. Nah, ini kan memang kontrolnya menjadi double dalam arti begini. Ketika anggota kita, anggota Askumnas katakanlah mendapatkan satu pekerjaan, lalu dalam tanda kutip bukan prestasi dalam melaksanakan K3 dan mendapatkan satu blacklist daripada pengguna jasa kita, tentu kan akan berdampak kepada
kepada kita sebagai LSBU ya yang mengeluarkan izin sertifikasi badan usaha. Nah, bagaimana cara memonitor dari lembaga Mbak ini terhadap pemegang ISO yang diterbitkan oleh lembaga Mbak gitu. Karena kan biar bagaimanapun celah di sistem celah di K3 ini memang banyak sekali dipergunakan dalam tanda kutip untuk penghematan biaya gitu, penghematan biaya. Nah, ada salah satu contoh kejadian ketika proyek sedang berlangsung terjadi kebakaran di Bedeng, menghabiskan dan lalu kemudian merembet sedikit ke warga, kemudian pihak kontraktor tidak menyediakan sistem pemadam kebakaran. Nah, ini juga kan terkait dengan K3. Nah, bagaimana caranya institusi Mbak memonitor atau katakan memonitor anggotanya atau yang menerbitkan ISO-nya itu terhadap kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Terima kasih. Oke. Baik, selamat sore Pak Rahmat. Saya izin menjawab terkait pertanyaan Pak Rahmat barusan. Itu jadi jatuhnya seperti pemantauan ya Pak ya? Ya. Pemantauan terhadap organisasi-organisasi yang memang bekerjasama dengan lembaga kami terkait SMK 3 ataupun ISO-nya, begitu. Ya. Nah, kalau untuk di ISO ini kan ada disebutnya surveillance, Pak. Ya. Surveillance itu gunanya itu untuk melakukan pemantauan nih, gitu kan, dari dari sertifikasi awal. Nah, tadi yang seperti yang dijelaskan oleh Mbak Tiara di audit itu ada namanya temuan. Temuan itu ketidaksesuaian yang ada di organisasi atau perusahaan Bapak Ibu semua yang ada di sini terhadap yang kemarin yang Pak Rahmat mention itu ada manualnya nggak gitu kan? Ya, nah, betul. Nah itu nanti kan memang ada manualnya, tapi dilakukan audit itu untuk melihat organisasi-organisasi ini sudah melakukan atau sudah menjalankan belum gitu panduan-panduan yang memang terdapat di manual-manual ISO dan SMK 3 ini. Nah, terkait pemantauan adanya kecelakaan kerja kah atau terkait 14.001 terkait lingkungannya. Nah, itu dilakukan per 1 tahun sekali, Pak, di surveillance ini gitu. Nah, nanti kan di audit pertama ini misalkan ditemukan temuan nih organisasi yang tadi Pak Rahmat bilang kan ada yang memang itu masuknya tidak untuk K3 ya, belum memiliki APAR misalkan. Nah, itu kan masuknya sudah major Pak sebetulnya kan. Oke. Nah, itu untuk di audit pertama, nah itu kita menjadikan temuan. Setelah dijadikan temuan, si organisasi ini diharuskan untuk memenuhi kekurangan-kekurangan atau memenuhi temuan yang ditemukan oleh auditor di organisasi-organisasi tersebut. Nah, kalau untuk berikutnya, apakah di lapangan ada kejadian yang tidak diinginkan, itu biasanya dari organisasi tersebut ada yang melaporkan Pak ke kami, misalkan ini untuk ada kecelakaan kerja lah gitu kan, amit-amitnya. Nah, nanti kita lihat lagi Pak untuk kecelakaan kerjanya ini masih ringan gitu kan, atau memang sudah masuk berat. Kalau misal sudah masuk berat dan itu di luar, maksudnya dan si organisasi ini tidak melakukan tidak melakukan sesuai prosedur yang sudah ada, itu biasanya sertifikatnya bisa ditarik Pak, begitu.
Jadi kalau untuk pemantauan secara general itu biasanya kami dilakukan di surveillance itu Pak gitu. Kenapa hal ini saya sampaikan? Memang perspektif atau cara pandang para kontraktor terhadap K3 ini pada umumnya Mbak ya, dalam tanda petik memang terkadang bukan merupakan menu utama di dalam melakukan satu proyek. Namun demikian itu adalah kunci utama sebenarnya kalau menurut saya. Karena proyek bisa batal apabila ada kejadian yang memang tidak diinginkan gitu. Dan juga tentu spiritnya adalah saya ini ingin katakan ayo kita fokus juga di K3 yang memang terkadang kita pandang dalam tanda petik sebelah mata, tetapi menurut saya itu adalah utama. Dan boleh kita cek seluruh pekerjaan-pekerjaan atau proyek-proyek yang ada di Indonesia itu pekerjaan awalnya itu atau checklist pertamanya itu K3, termasuk pembayaran asuransi. Saya kira itu Mbak tambahannya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rahmat. Terima kasih. Apa dari peserta ada yang ingin bertanya lagi? Apa cukup jelas untuk jawabannya? Siap. Izin mau bertanya Pak untuk Pak Rahmat masalah SBU. Ya. Silakan Pak Rahmat. Ya. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, dari Kalimantan Tengah, Purkahu Pak. Siap, Kalteng. Selamat siang. Di sana Ya. sudah jam berapa nih Pak? Ini udah jam 3:30. Oh, ya. Ya. Ya, persilakan Pak. Siap. Apakah untuk PGTBU bisa merangkap menjadi PGSKBU? Terus yang kedua, apakah PGSKBU itu bisa merangkap dari yang gedung ke subkualifikasi sipil? Oke. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Baik, saya coba jawab ya. Pak siapa Pak? Mohon maaf. Pak Fauji Pak. Pak Fauji ya, Pak Fauji. Ya. Pak Fauji, pertanyaan pertama adalah apakah PJTBU dapat merangkap menjadi PJSKBU? Jawabannya adalah tidak dapat merangkap, Pak. Jadi PJTBU penanggung jawab teknik badan usaha itu tidak dapat merangkap sebagai PJSKBU penanggung jawab subkualifikasi badan usaha. Dan memang kita sarankan sejalan atau seiring dengan perusahaan berkembang itu PJTBU-nya itu memiliki satu SKK atau sertifikasi yang lebih tinggi daripada PJSKBU dan memang itu disyaratkan seperti itu. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua, PJSKBU apakah dapat merangkap? Tadi disampaikan bahwa bisa merangkap sampai dengan 5, tetapi pada kualifikasi yang sama, Pak. Ini dikhususkan untuk sepertinya dikhususkan untuk bangunan gedung, Pak, BG. BG itu satu subkualifikasi PJSKBU dapat membidangi 5 subbidang, Pak. Gitu. Jadi misalnya satu PJSKBU bisa digunakan untuk BG001, BG002, BG003, BG04, BG05 atau kan ada di sana sampai 9 Pak ya, atau di random 5, maksimal 5 Pak. Gitu. Nah, terkait dengan pekerjaan sipil itu PJSKBU, PJTBU 1 boleh yang tadi yang digunakan di gedung tinggal tambah PJSKBU.
tapi tidak boleh merangkap dengan tadi gedung, Pak. Tambah satu lagi. Jadi kalau bangunan sipil tidak harus PJTBU lagi dan PJSKBU lagi. Jadi head-nya atau namanya di atasnya adalah PJTBU-nya satu. Katakan Bapak mau ambil gedung. Gedung aja misalnya gedung utama. Bapak bikin di 5 di BG, bangunan gedung. Bangunan sipilnya Bapak tinggal per bidang, per sub bidang Bapak tambah PJSKBU. Dan tidak bisa merangkap 5 seperti di gedung, Pak. Di gedung yang hanya pengecualian. Lalu kemudian ada lagi apabila Bapak ingin mengembangkan usaha lagi, ketika kita berbicara spesialis, itu terpisah, Pak. Jadi satu PJTBU, satu PJKBU. Jadi di dalam perusahaan itu ada 2 PJTBU, penanggung jawab badan usaha. Itu, Pak. Namun demikian harus menjadi catatan bahwa ketika kita berbicara spesialis, SKK-nya atau sertifikasi tenaga ahlinya itu harus sesuai dengan KBLI atau bidang usaha atau bidang jasa usaha yang kita lakukan. Gitu, Pak. Jadi ada 3 klaster itu, bangunan gedung, lalu kemudian bangunan sipil, dan bangunan spesialis. Nah, tadi kalau di bangunan gedung dan bangunan sipil, ada kualifikasinya kecil, menengah, besar. Kalau spesialis tidak ada ketentuan kecil, menengah, besar. Nah, tapi perlakuannya atau persyaratannya dia sudah harus memenuhi persyaratan kualifikasi perusahaan sedang, Pak. Sedang. Jadi harus ada pembentukan akuntan publik, harus ada SPT, harus ada tadi yang tadi disampaikan lagi, alat lah segala macam yang sudah kita sampaikan tadi, Pak. Nah, itu untuk spesialis. Maka di spesialis tidak ada kualifikasi kecil, menengah, sedang. Kecil, menengah, besar gitu, Pak. Gitu, Pak Fauji. Siap. Terima kasih Pak, jelas. Silakan yang lain. Ya, gimana Bapak Hidayat? Apa jawabannya sudah cukup puas? Ya, apa ada pertanyaan lagi? Perlu saya sampaikan di sini tambahan moderator bahwa penggunaan tenaga ahli itu juga harus menjadi perhatian dan harus ada unsur kehati-hatian. Jika ada temuan digunakan secara tidak dalam tanda kutip legal, itu akan nanti berdampak kepada BU atau badan usaha tersebut. Maka kita mesti mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan perundang-undangan, dan agar kita dapat melaksanakan usaha dengan tenang. Kan ada juga kejadian BU badan usaha menggunakan tenaga ahli yang tanpa diketahui oleh yang bersangkutan, gitu. Nah, ini harus menjadi perhatian kita semua. Ya, baik. Terima kasih Bapak Rahmat atas penjelasannya. Apa ada pertanyaan lagi? Apa ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Izin bertanya untuk Mbak Tiara. Selamat Ya, sore. baik. Pak Dwi izin. Halo Mbak Tiara. Ya, halo Bapak. Pak Jul, izin Pak. Sebagai pengetahuan aja. Kalau Maaf, dengan Bapak siapa ini? dengan Pak Jul Hamzah, Pak Dwi Sembodo. Ya, terima kasih. Silakan. Izin ingin bertanya sebagai pengetahuan buat saya sendiri. Kalau terkait ISO tadi, sertifikat kan tadi sempat dikutip bisa dicabut ya Mbak ya. Apabila suatu perusahaan ditemukan audit, sebutnya major ya. Nah, apabila terjadi pencabutan sertifikasi ISO tersebut, untuk berikutnya next, si perusahaan tersebut tetap bisa menginginkan itu prosesnya dari awal Mbak.
untuk pendaftarannya gitu. Apabila dia setelah mendapatkan tadinya dapat nih sertifikat ISO-nya, terus karena audit ditemukan dia file, terus tidak bisa memenuhi apa yang jadi persyaratan lengkap di penemuan, tes untuk pendaftarannya itu dia di awal kembali gitu Pak. Mohon penjelasan Mbak Tiara, itu dari saya. Terima kasih. Baik, bakal dijelasin sama Ibu Putri ya, bagian sertifikat dari PT CCS agar lebih jelas ya Pak. Baik, terima kasih Bu. Baik, pencabutan itu dilakukan ketika si perusahaan misalkan ditemukan temuan major. Nah, dari major itu biasanya kita memberikan waktu Pak untuk perbaikan. Itu biasanya di 2 bulan. Nah, kalau misalkan di 2 bulan ini si organisasi itu belum melakukan perbaikan terhadap temuannya, nah baru dari lembaga sertifikasi itu baru bisa menentukan tuh si organisasi tersebut berhak atau tidak untuk mendapatkan sertifikasi SMK 3 ataupun ISO-nya, seperti itu Pak. Jadi kalau misalkan di garis bawahi pencabutan itu apabila ada peraturan dari lembaga sertifikasi yang nanti diberikan ke organisasi, misalkan organisasi ini melakukan, misalkan dari KAN ya Pak ya, misal kita ambil contoh dari KAN. Nah, dari KAN misalkan penggunaan logo saja. Jika ada pelanggaran penggunaan logo, itu biasanya akan sanksi gitu kan. Biasanya ada, kalau misalkan di ini istilah awalnya kayak dikasih SP dulu nih gitu kan. Nanti kalau misalkan si organisasi ini masih melanjutkan kesalahan tersebut, itu biasanya lembaga sertifikasi itu berhak untuk mencabut si sertifikat dari organisasi tersebut gitu. Nah, misalkan sudah ada pencabutan ketika mau misalkan sebelumnya itu sudah clear gitu Pak, sudah terpenuhi seperti itu Pak. Oh begitu ya Putri. Terima kasih Mbak Putri untuk penjelasannya. Ini masa berlaku 5 tahun ya untuk ISO sertifikasi sendirinya Mbak K3 ini. Oh iya, kalau untuk ISO kita itu betul, tetapi di setiap tahunnya itu ada surveillance Pak. Gitu. Jadi yang tadi sempat didiskusikan dengan Pak Rahmat itu ada pemantauan gitu. Apakah si organisasi ini sudah menjalankan prosedur-prosedurnya dengan sesuai atau belum, seperti itu. Nah, kalau untuk SMK 3 itu kita juga berlaku selama 3 tahun Pak. Tetapi untuk SMK 3 tidak ada perpanjangan Pak. Jadi langsung kalau untuk SMK 3 ini penerbitannya itu kan dalam 1 tahun itu hanya sekali Pak. Jadi serentak seluruh Indonesia gitu. Untuk perpanjangan sendiri tipe auditnya onset Mbak? Ataukah hanya tipe by dokumen doang untuk perpanjangan nih? Kan per 3 tahun habis nih. Untuk perpanjangan itu tetap onset ya Mbak? Turun ke lapangan dari tim Mbak gitu ya? Betul Pak, kalau untuk yang SMK 3 nanti renewal Pak gitu. Jadi seperti perbuatan baru gitu. Nah, nanti kan tadi yang seperti dijelaskan oleh Mbak Tiara nih gitu kan ada beberapa kriteria. Nah, misalkan perusahaan Bapak ini sudah siap untuk naik kriteria itu bisa gitu. Nah, biasanya kan kalau yang general sekarang itu hanya di 64 kriteria Pak gitu untuk SMK 3 ya gitu. Oke Mbak Putri, Mbak Tiara, terima kasih atas penjelasannya. Juga terima kasih buat Mbak Dwi ya. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih pada Pak Zul Hamzah dan terima kasih untuk Ibu Putri Indriani atas penjelasannya. Apa ada pertanyaan lain?
Pak Sebelum Moderator, ditutup. izin Pak, ada pertanyaan masuk melalui chat saya ini Pak. Halo, bisa didengar? Iya. Ada pertanyaan melalui chat saya terkait dengan SBU. Jadi pertanyaan seperti ini, kalau SKA, maksudnya SKK mungkin ya, sekarang kan sebutannya bukan SKA, SKK, sertifikasi kompetensi kerja. Itu Japkernya, dia memiliki Japker 2 atau 3, bisakah didaftarkan di 2 perusahaan sebagai PJ TBU atau PJ SKBU? Nah, melalui kesempatan ini dapat saya jawab bahwa tidak bisa, Pak. Ketika kita sudah menjadi satu menduduki satu posisi di satu perusahaan, baik itu menjadi PJ SKBU maupun PJ TBU, itu tidak bisa kita dapat di perusahaan yang lain. Itu Pak, artinya satu tenaga ahli, satu SBU. Dan pertanyaan untuk ini, ada pertanyaan saya untuk Mbak Tiara, apakah bisa kita untuk terus SKK ini K3 konstruksi perusahaannya Mbak? Untuk proses AK3 konstruksi ya Pak? Bisa dibantu ya Bu Putri untuk pembuatan AK3 konstruksi kita? Buat pembuatan AK3 konstruksi. Sertifikat. Ya, sertifikat AK3 konstruksi ya. Ya. Baik Pak. Untuk AK3 umum Pak ya, itu menjadi salah satu persyaratan mutlak sih Pak sekarang ini di SMK 3 gitu. Tapi kalau misalkan bapak-bapak dan rekan-rekan semua yang ada di sini punyanya AK3 listrik gitu kan. Nah, itu bisa aja sih Pak, tapi kan bisa aja. Tapi kita ngelihat dari biasanya kan pekerjaan kontraktor gitu kan, misalkan tidak hanya misalkan si perusahaan ini bergerak di bidang konstruksi listrik gitu. Mungkin tidak semua, tapi kebanyakan ada yang kayak misalkan penggaliannya atau segala macam. Nah, dari situ Kemenaker itu ambil persyaratan untuk AK3 umum ya. Nah, untuk proses pembuatan AK3 umum itu kita ini sekarang offline Pak. Online. Itu Zoom selama 12 hari itu, dan biasanya 2 harinya itu dipakai untuk ujiannya Pak gitu. Baik, terima kasih. Ya, baik. Ya baik. Apa ada pertanyaan lagi dari peserta? Ya, izin Pak Dwi, mohon maaf ya, tadi saya Iya, sambil Ibu. ngerjain yang lain soalnya. Oh iya. Tadi kan Pak Maaf Ibu terputus. tadi kan Pak Rahmat bertanya apakah di lembaga Maaf Ibu, jaringannya terputus. Baik, suara saya terdengar jelas? Iya. Silakan Ibu Tiara. Suara saya kedengaran jelas Bapak dan Ibu? Jelas. Ya Pak Dwi, maaf koneksinya kurang bagus di sini. Untuk menjawab dari Pak Rahmat tadi, untuk pembuatan AK3 ini kita bisa membantu
untuk pembuatan AK3 umum. Kebetulan kita juga memiliki beberapa vendor untuk pembuatan AK3 dan kemarin juga kita baru melakukan untuk SMK 3 untuk Akli Bogor, itu salah satu klien kita. Nah, jadi untuk Bapak dan Ibu kalau misalnya mau proses untuk SMK 3 dan AK3-nya itu bisa kita bantu. Gitu Bapak dan Ibu. Baik. Ya, dari peserta apa ada lagi pertanyaan atau yang belum jelas bisa bertanya kepada Bapak Rahmat atau ke atau ke Ibu Tiara, maaf. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup. Tapi sebelumnya saya memberi informasi bahwa selanjutnya kegiatan Zoom kita akan diadakan tanggal 28 Februari, yaitu bertema tentang penerapan dan audit sertifikasi ISO 2000 maaf 9001 dan 2015 kan. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah ikut Zoom peserta-peserta dan narasumber Bapak Rahmat Effendi Sarjana Teknik dan Ibu Tiara Sarjana Komputer. Sebelumnya saya serahkan lagi kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan dari Bapak dan Ibu narasumber, Bapak Rahmat Effendi ST, Ibu Tiara Salsabila SOM, dan terima kasih juga atas penjelasan dari Ibu Putri Indriani. Terima kasih juga kepada moderator Bapak Dwi Priyo Sembodo ST yang telah membantu memandu jalannya sesi pemaparan diskusi dan sesi tanya jawab ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk para rekan semua. Ini izinkan kami mendokumentasikan kegiatan. Dimohon kepada Bapak dan Ibu untuk menyalakan kamera Zoom. Oke, sekarang kita masuk sesi dokumentasi. Kita mulai dari slide pertama dulu. Ayo, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya kita lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Telah sampailah kita pada penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam kegiatan fokus grup diskusi pada hari ini. Tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir. Saya Muhammad Lukman Hakim, selaku Master of Ceremony pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang tidak disengaja. Akhir kata, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semua. Terima kasih. Sore. Ya udah gitu aja berarti ya.